Assalamualaikum adik-adik sekalian. Bagaimana kabar semuanya? Semoga pada sehat semua ya. Perkenalkan, saya Kak Siska. Hari ini kakak akan menggantikan guru kalian mengajar di kelas. Meskipun kita tidak dapat bertemu secara langsung, namun kita tetap bisa belajar dari rumah secara online. Sebelum kelas dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Baik adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang menyusun cerita pendek. Sebelum memulai pelajaran, berikut akan kakak sampaikan kompetensi dasar dan indikator pada materi kali ini. Baik adik-adik, sebelum kita ke materi inti, apa ada yang masih ingat tentang unsur intrinsik pada cerpen? Mari kita mengingat kembali. Unsur intrinsik terbagi menjadi tema, tokoh dan penokohan, alur, sudut pandang, latar, gaya bahasa, dan yang terakhir itu ada amanat. Nah, kali ini kita akan membahas tentang struktur pada teks cerpen. Adapun strukturnya yaitu ada abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan yang terakhir koda. Nah, struktur cerpen yang pertama ada abstrak. Dalam sebuah abstrak, terdapat pendahuluan yang menyatakan serangkaian peristiwa yang menjadi inti pokok cerpen atau sebuah gambaran umum mengenai teks cerpen. Yang kedua ada orientasi. Orientasi ini berhubungan dengan sebuah latar cerita pendek yang menggambarkan waktu, tempat, dan suasana. Lalu selanjutnya, komplikasi. Komplikasi adalah kejadian-kejadian yang dihubungkan secara sebab dan akibat, dan biasanya karakter dan watak tokoh komplikasi ini menggambarkan plot cerita. Nah, lalu berikutnya ada evaluasi. Evaluasi merupakan konflik yang terjadi pada saat klimaks dalam teks cerpen. Nah, biasanya di dalam evaluasi konflik yang terjadi sudah mulai mendapatkan solusi dan penyelesaian serta menuju tahap akhir. Resolusi pada cerpen adalah ketika seorang pengarang mengungkapkan solusi untuk masalah yang sedang dialami tokoh dalam teks cerpen. Dalam resolusi ini, masalah sudah mendapat penyelesaian di tahap akhir cerita. Struktur yang terakhir adalah koda. Pengertian koda pada cerpen adalah nilai atau pelajaran yang bisa didapat dari teks cerpen oleh pembaca. Pesan moral teks cerpen biasanya menjadi sebuah intisari cerita yang bisa dipetik oleh pembaca setelah membaca teks cerpen tersebut. Nah, baik adik-adik, kali ini kita akan coba menganalisis struktur pada cerpen Pohon Keramat. Kalian bisa membacanya melalui buku paket halaman 53 sampai 60 atau link di bawah ini. Kemudian kalian coba tentukan strukturnya. Jika sudah menemukan strukturnya, lalu bandingkan analisis kalian dengan pernyataan berikut ini. Struktur pada cerpen Pohon Keramat yang pertama ada abstrak, yaitu pada paragraf pertama sampai paragraf keempat. Lalu ada orientasi pada paragraf kelima dan keenam. Bagian komplikasi terdapat pada paragraf ke-17 sampai ke-38. Lalu yang terakhir yaitu resolusi terdapat pada paragraf ke-39 atau terletak di akhir cerpen. Di dalam sebuah karangan cerpen terdapat sebuah kaidah kebahasaan agar
mempermudah pengarang menyusun sebuah cerpen. Nah, kaidah kebahasaan teks cerpen ini adalah penggunaan, pemilihan, serta penempatan kata yang sering dipakai dalam membangun frasa dan kalimat untuk membentuk sebuah rangkaian cerita. Kaidah kebahasaan ini terbagi menjadi 4, yaitu penggunaan kata keterangan, penggunaan kalimat langsung dan tidak langsung, gaya bahasa, dan bahasa tidak baku. Nah, di sini ada soal kuisnya, yaitu yang pertama, apa saja struktur teks cerpen? Yang kedua, apa itu koda? Yang ketiga, apa saja jenis-jenis kaidah kebahasaan pada teks cerpen? Nah, kakak beri waktu sekitar 5 menit. Silakan diisi adik-adik. Ya, dikarenakan waktu sesi kuis telah berakhir, selanjutnya kakak akan memberi penugasan pada kalian. Tugasnya yaitu menganalisis struktur teks cerpen. Cerpennya boleh bebas asal tidak menggunakan cerpen pohon keramat, karena tadi kan sudah dijadikan contoh pada pertemuan kali ini. Baik adik-adik, karena sudah di penghujung pertemuan kali ini, kakak akhiri saja. Terima kasih kepada adik-adik yang sudah mengikuti pembelajaran kali ini. Meskipun kita tidak dapat bertatap muka secara langsung, kakak berharap adik-adik dapat memahami materi yang telah kita pelajari tadi. Tetap jaga kesehatan di masa pandemi saat ini dan selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita dapat bertemu di lain waktu. Kakak tutup pembelajaran hari ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.